Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita tadi sudah berdoa untuk firman Tuhan, dan kita akan buka kitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat ini bergantian. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat pertama sampai 11. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Saya baca ayat pertama, nanti kita semua baca ayat yang kedua. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kami dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Sama-sama kita baca. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah sering kali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin sudah bertahun-tahun. Apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, ini yang menjadi penting. Ya, bukan secara seremonial setiap tahun kita memperingati dan memperingati. Tapi maknanya kita harus ambil. Maknanya harus kita dapat. Apakah yang bisa kita dapat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Ya, banyak sekali kita hanya memikirkan tentang kehidupan dunia ini saja. Ya, Yesus berbeda pandangannya. Dia ingin saudara memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas. Ketika Yesus hendak naik ke surga, murid-murid bertanya, kapan engkau memulihkan Israel? Karena pada saat itu Israel sedang dalam proses penjajahan.
Sehingga mereka hanya memikirkan melulu tentang perkara-perkara duniawi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul yang pertama, dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, Yesus menjanjikan seorang penghibur. Ya, saudara-saudara, saya percaya kita suka sekali dihibur. Kita suka sekali disenangkan. Ketika Yesus hendak naik ke surga, dia tidak meninggalkan saudara sendirian. Amin. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus menjanjikan seorang penghibur. Saya percaya hari-hari ini orang sedang gundah gulana, sedang galau, sedang mungkin mengalami kesulitan. Tetapi ingat, ada penghibur, ada Roh Kudus yang menghibur hati kita, menghibur jiwa kita. Saudara-saudara yang terkasih, penghiburan yang dari Roh Kudus itu tidak seperti penghiburan yang dunia berikan. Mungkin kita bisa happy ketika kita menggunakan narkoba. Kita bisa dihibur atau terhibur. Tetapi ketika reaksi narkoba itu hilang, maka kita akan menjadi sulit kembali, menjadi stres kembali. Tapi ingat, Yesus menjanjikan penghibur bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara suka dihibur? Saudara suka disenangkan? Maka yang pertama tadi saya katakan, Yesus, dia menjanjikan penghibur ketika dia hendak naik ke surga. Artinya engkau tidak sendiri. Artinya engkau tidak menjadi seorang yatim piatu. Ya, tidak enak saudara menjadi yatim piatu. Saya seorang yatim piatu. Ayah dan orang tua saya sudah tidak ada. Tidak enak. Walaupun ayah saya galak atau tegas, ya saya rasa lebih enak masih punya ayah daripada tidak punya ayah atau ibu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan juga demikian. Dia tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Ya. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Atau mungkin saudara merasa ditinggalkan hari-hari ini oleh sahabat-sahabatmu, oleh teman-temanmu. Ya, saya prihatin ketika engkau punya uang banyak, engkau bisa dipanggil bos. Apa kabar bos? Selamat pagi bos. Tapi saat ini ketika engkau tidak lagi mempunyai apa-apa, tidak ada seorang pun yang memanggil engkau bos. Uang sudah habis. Tapi ingat, ada penghibur yang bisa menghibur saudara. Ketika engkau mungkin hari ini mengalami krisis ekonomi, ketika engkau mungkin mengalami kesulitan hari ini, di dunia ini Tuhan memberikan penghibur bagi kita. Amin, saudara. Mari saudara bersyukur ketika engkau memiliki Tuhan Yesus, engkau diberikan penghibur. Tapi jika engkau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu hari ini engkau bisa ambil keputusan. Katakan, aku mau Tuhan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka Tuhan memberikan penghibur itu kepada saudara. Baik, yang kedua adalah bagaimana makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya,
Di dalam ayat yang ke-11 kita kembali ulangi baca. Di sana dikatakan bahwa Yesus, ya, ayat 11, Yesus naik ke surga. Ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wow, satu hal yang ajaib, ya, di mana Tuhan bisa terangkat ke surga, dia naik ke surga. Saudara-saudara yang terkasih, untuk apa Tuhan ada di surga? Kita masih ada di dunia. Tuhan mau di saat kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di sorga. Ini menjadi makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Bukan hanya seremonial, kita rayakan, kita ibadah. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah lagi memikirkan perkara-perkara yang di sorga. Ya, saya minggu yang lalu saya katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya apa? Artinya bahwa kita mulai hari ini, di tengah-tengah kesulitan kita sekalipun, mulailah memikirkan perkara-perkara yang di sorga. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara, Tuhan Yesus sekarang ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu apa yang harus kita kerjakan di momen kenaikan Yesus ini? Yang kita harus lakukan adalah kita mulai memikirkan, ya, kita mau mulai hari ini untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Ya, saya sebagai gembala, saya juga sebagai seorang pengusaha, ya, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Tetapi saudaraku, bukan itu tujuan hidup saya. Tetapi tujuan hidup saya ingin dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya kerjakan, untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan di sana, ya, segala sesuatu yang kamu kerjakanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ayat yang ke-24 dikatakan, kamu akan menerima upah dari Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, apapun yang saudara kerjakan, entah engkau mungkin seorang pekerja, seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang yang mungkin belum dapat pekerjaan, tapi mari segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, dan lakukanlah itu untuk perkara-perkara yang di atas. Contohnya seperti apa? Ya, ketika engkau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Ketika engkau jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik, tidak mencuri, tidak berbohong. Ya, ini contoh salah satunya. Bagaimana kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yang ketiga, makna daripada kenaikan Yesus yaitu Yesus akan datang kembali. Ya, tadi ayat yang kita baca, ya, saya baca saja. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Saudara-saudara, Yesus yang naik ke surga 2000 tahun yang lalu diperkirakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Pertanyaannya, kapan Yesus datang? Sebelumnya dikatakan kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang, tanggal berapa, jam berapa. Tapi kata firman Tuhan yang jelas, Tuhan datang seperti seorang pencuri, di mana kita tidak pernah tahu. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah kita berjaga-jaga. Ya, kalau kita berjaga-jaga, ya, pencuri datang, kita sudah siap. Tuhan datang dikatakan seperti seorang mempelai, di mana ada 5 orang yang bodoh, 5 orang yang bijak. Yang 5 mempersiapkan minyaknya, yang kedua yang gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyaknya. Artinya saudara, kita harus siap siaga di saat kedatangan Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuh dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara-saudara, terjadi lagi satu kedurhakaan di dunia ini. Ya, kalau kita lihat beberapa fenomena di negara-negara Eropa, ya, beberapa bulan yang lalu ada orang laki-laki berciuman dengan laki-laki. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, seorang pelayan Tuhan menikah dengan seorang pelayan Tuhan yang sama-sama satu jenis. Mengerikan. Kedurhakaan. Sama halnya ketika zaman Sodom dan Gomora. Maka akan terjadi kembali kata firman. Kedurhakaan itu. Oleh karena itu, makna daripada kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus Kristus, yaitu bahwa Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap-siap. Ya, kalau ada di antara kita yang belum siap, mulai hari ini persiapkan dirimu supaya ketika Yesus datang, maka saya, saudara semua, kita siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Kita gunakan baju jirah yang bersih. Kita gunakan baju kita yang putih bersih. Artinya perbuatan kita, tingkah laku kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Tuhan memberkati. Haleluya.